Semangat pagi. Selamat datang dalam channel Vitamin Jiwa, suplemen untuk pikiran dan jiwa agar kita bisa menjadi manusia Indonesia yang lebih baik lagi. Tentunya kembali bersama dengan saya Jimbo yang hari ini akan membawakan sebuah topik yang telah mengubah kehidupan saya. Saya akan membagikan sebuah formula kehidupan yang akan dikemas hari ini dengan judul COVID-19, a setback for a powerful comeback. Sebuah kemunduran agar kita bisa kembali melompat menjadi lebih hebat di masa mendatang. Viktor Emil Frankl, seorang neurologis dan psikiater dari Austria yang merupakan orang yang berhasil selamat dari Holocaust atau kamp konsentrasi Nazi. Nah, Bapak Ibu, kisah hidupnya ini diceritakan dalam bukunya Man's Search for Meaning yang diterbitkan di tahun 1946. Viktor bercerita bahwa pada saat itu dia tidak pernah menduga bahwa kehidupannya akan berubah drastis. Seluruh keluarganya ditawan dan kemudian yang terjadi Bapak Ibu adalah orang tuanya, saudara laki-lakinya, bahkan istrinya mati terbunuh di dalam kamp tersebut. Dia menyisakan hanya dia dan saudara perempuan yang berhasil hidup. Tetapi yang menarik dari cerita Viktor Frankl ini Bapak Ibu adalah bahwa dia berhasil ketika selamat dari Holocaust ini, berhasil menjadi manusia yang mempunyai mentalitas, pikiran dan jiwa yang sangat kuat. Bahkan ketika dia keluar dari camp tersebut, dia menulis buku, beberapa buku, dan kemudian dia juga mengajar dan memberikan inspirasi dan mengubah banyak kehidupan orang mengenai pemikirannya yang dia dapat selama dalam kamp tawanan tersebut. Viktor Frankl percaya Bapak Ibu bahwa manusia mempunyai kendali penuh untuk memilih respon terhadap semua kejadian atau event yang dialami. Dan inilah formula kehidupan yang akan saya bagikan hari ini. Formula kehidupan ini sebenarnya dicetuskan oleh Jack Canfield, yaitu E plus R equals O. E tambah R sama dengan O, di mana E adalah event, R atau R adalah response, dan O adalah outcome. Jadi, event ditambah dengan response sama dengan outcome. I di sini Bapak Ibu bicara tentang event, yaitu kejadian ataupun peristiwa-peristiwa dalam hidup yang terjadi pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu, R bicara tentang respon kita yang kita berikan terhadap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian O bicara tentang outcome atau hasil yang merupakan hasil dari respon kita terhadap event yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu untuk I plus R sama dengan O. Dan saya akan menunjukkan bagaimana formula yang sangat simpel ini mampu untuk mengubah kehidupan kita. I atau event Bapak Ibu, ini bicara tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi. Nah, yang menarik daripada event, itu ada dua hal Bapak Ibu. Pertama, event itu seringkali bukan hal yang kita duga. Memang ada beberapa event yang kita duga yang kemungkinan akan terjadi. Tetapi yang menarik, I dalam konsep ini bicara tentang event-event yang tidak kita duga. Dan hal yang kedua Bapak Ibu adalah event-event yang terjadi dalam hidup kita itu ternyata di luar kendali kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita menyalahkan diri kita terhadap event yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau bicara tentang event-event yang tidak terduga, kalau kita lihat dari pengalaman Viktor Frankl Bapak Ibu, apa aja sih yang dia alami? Yang pertama Bapak Ibu, dia mengalami namanya kehilangan orang tercinta. Keluarganya semua mati terbunuh, kecuali saudari perempuannya. Kedua Bapak Ibu, dia punya usaha, dia punya pekerjaan, hancur habis dalam waktu semalam. Ketika dia ditawan, dia kehilangan segalanya. Dan yang ketiga, kemerdekaan pribadinya direbut secara paksa Bapak Ibu. Bahkan dia diperlakukan bukan seperti seorang manusia. Benar-benar semena-mena. Nah, bukankah event yang terjadi saat ini
mungkin mirip dengan apa yang kita alami, tapi mungkin tidak se ekstrim itu. Sebagai contoh, saya yakin Bapak Ibu ada beberapa di antara kita yang mengalami bangkrut yang luar biasa secara tiba-tiba. Yang kita tidak pernah sangka di awal tahun, di 1 Januari, kita punya pandangan positif bahwa tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa, tapi ternyata tidak. Kedua, berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah kehilangan orang-orang yang kita cintai atau orang-orang yang kita kenal. Dan yang ketiga, berapa banyak di antara kita yang merasa kemerdekaan pribadi yang haknya diambil secara sepihak. Baik melalui PHK ataupun juga melalui apapun itu yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, ini adalah event yang menimpa dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan topik kita, bagaimana cara kita bisa untuk melompat jauh, untuk menjadi yang lebih hebat. Ini tergantung cara kita merespon terhadap event itu. Dan ini masuk ke dalam poin saya yang kedua, yaitu R dari E tambah R sama dengan O, yaitu respons. Nah, bicara tentang respons Bapak Ibu, ini sebenarnya bicara tentang bagaimana cara kita meresponi event yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak di antara kita ketika kita melihat event yang negatif terjadi, respon yang kita berikan pun bukan respon yang berkualitas. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa respon yang benar akan mampu mengubah event yang negatif menjadi outcome atau hasil yang positif. Respon yang benar ini Bapak Ibu merupakan sebuah otot yang harus dilatih. Ada banyak di antara kita, kembali lagi ke masa pandemi ini. Apakah saat ini yang ada di pikiran kita, respon kita, adalah kita membayangkan hal-hal yang paling negatif yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Apakah itu respon yang kita punya? Ataukah mungkin respon kita terus menangisi dan menyesali dengan kejadian-kejadian yang sudah terjadi dalam pandemi ini? Ataukah respon kita adalah saya mau coba untuk mencari suatu hal untuk bangkit kembali? Kalau itu adalah respon Anda sudah berada di arah yang tepat. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, respon adalah otot dan itu harus kita latih. Salah satu pondasi untuk melatih respon adalah untuk menjaga apa yang masuk dalam pikiran kita. Nah, Bapak Ibu, ada prinsip yang mengatakan in sama dengan out. Maksudnya apa? Kalau sampah yang in masuk dalam pikiran kita, maka responnya adalah sampah juga yang keluar. Kalau negatif yang in, yang masuk dalam pikiran kita, dan makanya hal negatif juga yang akan menjadi respon kita keluar. Kalau hal positif yang menjadi respon kita masuk ke dalam, maka hal positif juga yang akan menjadi keluar dari kehidupan kita. Kalau kualitas yang masuk dalam kehidupan kita, kualitas juga yang akan keluar sebagai respon terhadap event yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ini adalah pondasi yang harus kita benar-benar jaga. Apa yang kita baca hari-hari ini? Apa yang kita dengarkan hari-hari ini? Siapa yang kita cari hari-hari ini? Karena itu akan menentukan bagaimana cara kita merespon Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya kita sudah melatih otot kita untuk merespon, tentunya kita bisa mengharapkan outcome atau O yang positif. Tapi kemudian akan ada orang bertanya kepada saya, Jimbo, saya sudah melakukan respon yang benar, tapi kenapa outcome-nya masih tidak positif? Bapak Ibu, jawabannya cuma satu. Tetap jaga respon kita untuk berkualitas. Kalau sampai outcome-nya atau hasilnya masih tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, Bapak Ibu tanyakan, apa penyebab dari respon saya yang tidak sesuai dengan ekspektasi? Atau kenapa respon saya gagal? Tanyakan itu benar-benar Bapak Ibu dan cari jawabannya. Gali sampai ke akarnya. Kedua, kalau Bapak Ibu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, Bapak Ibu tanyakan, apa respon yang berbeda atau hal yang berbeda yang saya bisa lakukan dalam kondisi saat ini? Coba muncul dengan beberapa alternatif. Dan kemudian jawab pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Siapa, apa, dan bagaimana, dan kapan kita bisa melakukan respon yang berbeda ini?
Dan kemudian Bapak Ibu, kalau pertanyaan 1, kedua, dan ketiga benar-benar kita pikirkan, memang sangat simpel, tetapi ini akan mengubah cara kita merespon. Dan hal yang keempat adalah lakukan. Lakukan segera. Kenapa Bapak Ibu? Karena tindakan yang disertai dengan pemahaman itu yang akan mengubahkan. Tetapi kalau kita hanya mengerti, memahami formula kehidupan daripada E ditambah R sama dengan O, tapi kita tidak pernah melakukan apa-apa, kehidupan kita tidak akan bisa menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Saya percaya Bapak Ibu bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, event pandemi ini terjadi. Kenapa? Supaya kita diberikan kesempatan untuk melatih diri kita mempunyai respon yang benar. Karena respon yang benar akan membawa kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Outcome atau hasil yang terbaik dari diri kita. Saya percaya Bapak Ibu, saya sangat yakin kalau kita mengerti E tambah R sama dengan O, dan kita melatih respon kita secara konsisten, akan ada lahir banyak ide-ide dan inovasi baru dalam pandemi ini. Akan ada banyak lahir role atau pekerjaan ataupun usaha-usaha yang baru dalam pandemi ini. Bahkan akan lahir banyak hubungan-hubungan yang diperbaharui melalui pandemi ini. Tapi ingat Bapak Ibu, kuncinya cuma satu, yaitu melatih respon yang benar secara konsisten dan berkualitas setiap hari. Sukses dan semangat di dalam pandemi ini.